Halo semuanya, apa kabar? Ya, aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, hari ini aku mau lanjutkan lagi tuh pembacaan seri aku yang baru, yaitu untuk pertengahan 2022. Ini fokus untuk menggunakan transit ya, karena memang April Ketu Rahu transit, lalu ada Saturnus juga ya, planet Saturn ya masuk ke Aquarius, jadi bakal ada energi yang bermain ya. Namun aku juga bakal buka tarotnya atau oracle-nya. Oke, jadi aku bakal fokus ke transit itu dulu, nanti kita buka ke tarotnya ya, sesuai dengan apa yang aku pelajari di astrologi Vedic atau astrologi Hindu ya, dimana sekarang ini untuk pembacaan Scorpio ya, karena memang saat aku buat ini Ketu masih di Scorpio ya, dan bakal pindah ke Libra ya. Jadi untuk energi Scorpio sendiri ya, saat aku buat saat ini ya, energi Ketu masih bermain, namun sebentar lagi kan Ketu meninggalkan Scorpio ya. Namun secara apa yang aku lihat di sini adalah karena Ketu adalah energi yang membuat kita ngerasa terpisah akan hal yang memang berkaitan di mana tempat Ketu itu transit di berchartnya kita. Dan saat memasuki pertengahan tahun, Ketu bakal memasuki 12 house-nya kamu, Scorpio atau rumah ke 12-nya kamu ya. Jadi ini bakal membuat kayak kamu lelah, kamu capek mungkin gitu ya, ngerasanya lelah, capek untuk mungkin mencari tahu ya tentang orang lain, tentang spiritualisme juga bisa. Kamu hanya ingin hidup fokus dengan diri kamu aja, fokus dengan apa yang bisa menjadi hal yang seimbang, hal yang aman dan nyaman dalam hidup kamu. Dan aku ngeliat kamu bakal fokus memang dengan kesehatan kamu ya, secara mental ya, fisik ya. Namun untuk spiritualisme kamu berusaha untuk mengikhlaskan apapun juga. Misalnya saat ini ya Scorpio, kamu ngerasa kamu belum begitu paham tentang spiritualisme. Di pertengahan tahun ini kamu saat belajar itu mungkin kamu ngerasa aku nggak mengerti, aku nggak paham. Cuman yang aku tahu ya, aku hidup sebaik-baiknya aja deh sebagai manusia biasa. Itu fokus dengan apa yang bisa aku fokuskan gitu ya, dan apa yang di luar kendali aku ya udahlah gitu sih. Jadi energi kamu bakal lebih seperti itu. Dan Saturn ya bakal transit di Aquarius, yaitu fourth house-nya kamu atau rumah keempatnya kamu ya. Jadi di sini kamu bisa untuk fokus dengan keadaan kamu memang di rumah ya, kamu ingin fokus apapun yang berhubungan dengan homey place, atau fokus dengan kesehatan ibu, fokus dengan apapun yang memang saat ini kamu ngerasa lebih baik aku fokus dengan apa yang nyata deh depan mata aku gitu ya, untuk belajar mengetahui tentang cara pandang aku, keegoisan aku sih. Jadi kamu di sini mungkin nggak begitu tertarik dengan spiritualisme, tertarik memang ya, cuman yang aku maksud adalah ada rasa yang seperti tidak terikat dengan hal itu sih, itu yang aku maksud. Kamu tetap ingin tahu, tetap belajar, namun kamu bakal lebih fokus memang dengan apa itu keegoisan kamu, apa itu emosi kamu, apa itu perasaan kamu sih. Oke, jadi nggak ada yang salah kan hal itu, karena memang itu hal yang manusiawi. Kita sebagai manusia pasti mempunyai egoisme dan cara pandang kita terhadap suatu hal sih. Jadi memang yang bermain untuk kamu ya, kamu udah bisa untuk melihat dengan ya real. Kamu mungkin bisa melihat, mungkin kamu selama ini sudah mengharapkan atau bersama orang yang salah ya. So, kamu memilih diri kamu sendiri seperti aku bilang tadi. So ada energi yang fokus ke diri sendiri, kesehatan. Jadi kamu bisa untuk menolak seseorang
orang baru atau orang lama ada yang hadir dalam hidup kamu karena kamu ngerasa dia mungkin bisa menyakiti mental kamu, fisik kamu lagi, dan kamu memilih untuk sendiri aja dulu. See? Okay, so itu yang aku lihat untuk Scorpio ya. Kita lihat oracle-nya untuk pertengahan tahun ini. Ada align your life, what is not aligned or needs to change. See, jadi kamu bakal lihat dengan real, being real gitu, apa yang harus kamu fokuskan, apa yang tidak ya. Don't dim to fit in, how are you dimming your light in order to fit in. Kamu belajar untuk jadi diri kamu sendiri, seperti aku bilang tadi, untuk nggak ngikutin apapun yang terjadi di dunia ini, drama, apa yang viral, apa yang membuat seseorang terkenal ataupun tidak. Kamu lebih fokus dengan diri kamu sendiri untuk align your soul, align your life. Artinya untuk apa yang seharusnya kamu lakukan, kamu lakukan. Untuk arrange, seperti mengatur hidup kamu ya. So tarotnya klarifikasinya, share your voice, come out of the cave, persecution, expression. Ini masa yang bagus untuk kamu pertengahan tahun ini ataupun mulai dari sekarang di pembacaan aku ini, untuk menyuarakan suara hati kamu, suara yang kamu rasakan, dan menjadi cara pandang kamu di masa kamu sekarang ini. Gak ada yang salah ya jika memang itu tidak merugikan siapa-siapa ya, dan ekspresikan dengan cara yang terbaik ya. Kamu bisa belajar ekspresikan ke orang sekitar kamu, ke pikiran kamu, ke ibu kamu. Tell mother, how can you mother yourself? Sih, maksudnya untuk kamu melihat gimana cara pandang pemikiran kamu atau ibu kamu tentang apa yang kamu melakukan. See, the crumbling, what are you clinging on to. Dan di the bottom of the deck ada the initiation, right, the passage, crossing the threshold. Artinya ya, seperti aku bilang tadi, Scorpio, kamu udah menggenggam kecewaan, kesakitan, entah dari orang yang tepat dalam waktu yang salah atau memang dengan orang yang memang salah dan memang enggak untuk kamu. Jadi semesta terutama pertengahan tahun ini meminta untuk kamu melihat ya, kamu selama ini mengikuti apa, egoisme, sakitan kamu, kekecewaan kamu, dan menahan seseorang yang memang harus pergi dari hidup kamu ya. Apakah kamu selama ini cukup egois ya, mencintai seseorang dan memaksakan keadaan jadi untuk melihat itu semua, masa tahun ini bakal menjadi pembelajaran yang besar untuk kamu ya. Bukan berarti nggak ada cinta dan kasih sayang untuk kamu, bukan ya, namun ini semata-mata untuk kamu melihat kamu mungkin memaksakan diri kamu menjadi seseorang yang seharusnya kamu tidak menjadi seperti itu, hanya karena untuk kamu menginginkan dia di sekitar kamu ya. Karena masih ada energi itu di Scorpio ini ya, energi orang di masa lalu cukup masih attach sama kamu ya. Maksudnya adalah mungkin kamu gak peduli ataupun gimana ya, kamu udah bisa ikhlasin semua, cuman orang ini justru saat kamu melepaskan energi kamu dari dia lagi yang malah ngerasa attach sama kamu. Kenapa? Karena memang dia belum menyelesaikan karma dia bersama kamu, dalam artian kesakitan yang dia harus lepasin belum dia lepasin. Kesakitan itu yang membuat dia masih attach sama kamu ya. So ya, itu menjadi energi yang bisa men-trigger kamu di sini ya. Oke, kita lihat tarotnya untuk Scorpio.
ada Nine of Earth atau Nine of Pentacles, Four of Water atau Four of Cups, Queen of Cups, the Empress, Ten of Fire, Seven of Fire atau Seven of Wands. Oke, dan di the bottom of the deck-nya ada Queen of Fire. Jadi energi yang sedang menggebu-gebu dalam diri dia saat ini yang berurusan dengan kamu, ya. Memang dia masih belum selesai dengan egoismenya dia, kesakitannya dia. Ya. Jadi ya wajar kalau dia masih ada inisiasi, ada ada keinginan untuk menjangkau kamu lagi. Itu adalah bentuk untuk dia menyelesaikan karma dia. That's okay, ya. Kamu gak perlu untuk marah, kecewa dengan dia. Kamu bisa memilih apapun yang memang kamu mau di sini, ya. Karena yang pastinya memang apapun yang terjadi itu harus terjadi, mau kita suka ataupun tidak. Karena kalau udah terjadi ya mau gimana? Gak ada yang namanya turn back time atau kembali lagi ke masa lalu, itu gak ada, ya. Karena semua hal yang berada di masa lalu yang udah terjadi ya udah gitu, just being layaknya seperti kita bangun dari mimpi, bangun dari tidur, ya udah terjadi di mimpi itu, kita nggak akan bisa ngapa-ngapain untuk mengubah mimpi tersebut, ya. So seseorang memang masih burn their burden, masih membakar karmanya, masih membakar beban hidup dia yang masih dia rasakan bersama kamu. Dia lelah untuk menutupi semua hal, energi seseorang yang lari dari kamu, ya. Dan saat itu masuk di Libra di pertengahan tahun ini, terutama untuk Scorpio, dia bakal ngerasa memang dia makin jauh dari kamu, dan itu yang dia tidak mau, dan dia bakal berusaha lagi, ya. Cuman di saat ini aku ngeliat dia bakal istirahat dulu karena ego dia betul-betul tersakiti di sini, Ten of Fire, Ten of Wands. Namun saat dia mulai stabil lagi, dia akan mencoba untuk mencari kamu, karena ada energi devosi di sini. Untuk Scorpio sendiri, ya, energi devosinya sangat kuat, ya. Walaupun Ketu udah berada di Scorpio berapa saat ini dan bakal pindah, tetap bakal ngasih lihat energi seseorang yang dulu dia mungkin tidak merasakan cintanya, merasakan kasih sayangnya, ya, dan dia akhirnya merasakannya sama kamu saat ini, ya. Dia akan terus mencoba, ya. Dan apa yang dia lakukan saat ini semata-mata hanya ingin menjadi bagian dari hidup kamu. Dia ingin bahagia, namun dia bisa menggunakan kata-kata dia ingin melihat kamu bahagia. Padahal yang dia ingin lakukan, dia ingin bahagia bersama kamu dan menjadi bagian hidup kamu, ya. Namun dia menjadi alasan dia untuk kembali ke kamu, ya, karena memang dia ngerasa dia takut kalau kamu gak bahagia dalam hidupnya kamu. Itulah alasan dia kembali. So kemungkinan besar dia akan bertanya sama kamu, apakah kamu happy, apakah kamu bahagia saat kamu sendiri, ya. Karena aku gak bahagia tanpa kamu, dia butuh kamu. So di pertengahan tahun ini, ya, dia berat banget jika memang harus menerima, ya, kamu gak ada dalam hidupnya dia, dan sulit bagi dia. So cepat atau lambat dia akan berusaha gimana pun caranya, karena dia udah ngerasakan devosi kamu terhadap dia, dan sekarang dia ngerasakan devosi dia terhadap kamu. Devosi itu gimana ya bahasa Indonesianya itu jelasinnya, seperti kamu sudah mencintai seseorang, kamu hanya tertuju dengan seseorang tersebut, ya. Kamu seperti mendoakan, berharap yang terbaik untuk dia selama hidup kamu. Kamu memberikan kepercayaan dan yakin bahwa yang terbaiklah dalam hidup dia dan selalu untuk dia. Memang agak seperti posesif atau obsesif,
ya. Cuman devosi lebih ada energi seperti memberikan kebebasan, ya, untuk tidak memaksakan keadaan, ya. Namun devosi pasti akan selalu ada untuk kamu sih. Jadi walaupun kamu gak bersama dengan dia bakal selalu ada untuk kamu kapanpun kamu mencari dia. Si itu yang dia pengen ngasih lihat ke kamu, kapanpun kamu butuh aku, ya, aku selalu ada untuk kamu. Kamu jangan mengira aku ninggalin kamu, aku ngelakuin ini semua karena aku jahat, karena aku gak sayang sama kamu. Justru aku ngelakukan ini semua karena aku sayang banget sama kamu dan cinta sama kamu, dan aku selalu ada untuk kamu, ya. So that's it, ya. Kita lihat pesan semesta untuk kamu yang nonton video ini, ya. Scorpio, aduh aku gatel banget ya, dan cuacanya enggak baik banget ya. Kemarin panas banget, nih hari ini hujan ya. Dari pagi ini aku buat video habis hujan deras, ya. Ada waves, bouquet, star, fox, dan ada coffin, ada fish, dan di the bottom of the deck ada anchor. See, dia udah meninggalkan anchornya, meninggalkan jangkarnya di pelabuhan kamu. So dia bakal kembali lagi, bukan untuk mengambil anchornya atau mengambil jangkarnya dia, untuk stay. Ya mau kamu menyukai ataupun tidak, dia akan ada di sekitar kamu. Hey, pesan semesta untuk kamu adalah saat kamu fokus dengan diri kamu, cinta dan kasih sayang kamu, apapun yang memang hadir dalam hidup kamu bakal datang untuk kamu, baik ataupun buruk. Namun karena kamu udah masuki masa spiritualitas, udah mengerti, itu gak akan men-trigger kamu secara drastis. Kamu kayak oke, gitu. Namun gak sampai terbawa suasana, terbawa perasaan, ya bahasa anak-anak sekarang atau orang-orang sekarang bilangnya baper gitu ya, Pat, ya. Ya, it is what it is, okay? Dan apa yang kulihat adalah star, bintang. Jadi memang gak perlu untuk takut kalau kelihatannya seperti tidak ada hal yang terjadi dalam hidup kamu, ya. Justru saat tidak terjadi apa-apa, itu sebenarnya sesuatu hal sedang terjadi secara energi. So yakinlah, memiliki iman yang sebenar-benarnya iman, yaitu semua bakal baik-baik aja. Mau gimana pun apapun yang terjadi, ya, kamu akan selalu baik-baik aja. Dan cinta ada di dalam diri kamu, dan kamu tidak pernah berpisah dengan cinta itu sendiri. Ilusi kita, egoisme kita yang mengira kita terpisah dari cinta kita, padahal enggak, ya. Karena kamu dengan cinta kamu adalah satu. Kalau kamu udah menemukan cinta kamu dalam diri kamu, ya, mau ada pasangan atau tidak, orang lama ataupun baru, ya, kamu tetap akan selalu bahagia. Okay, that's it. Think that's all. Harap ini membantu, ya, Scorpio. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan.